Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Saskia Nur Aila dengan NIM 2413040010, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik adalah teori belajar yang berfokus pada pembangunan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik secara mandiri yang difasilitasi oleh tenaga pendidik melalui rancangan belajar. Teori belajar konstruktivistik menurut John Dewey. Pembelajaran terjadi melalui pengalaman aktif dan refleksi terhadap pengalaman tersebut. John Dewey menganggap bahwa pembelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata siswa dan melibatkan interaksi sosial serta pemecahan masalah. Ia juga menekankan pentingnya refleksi sebagai cara untuk memahami pengalaman dan mengaitkannya dengan pengetahuan baru. Dengan demikian, pembelajaran yang paling efektif adalah yang membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, kolaborasi, dan refleksi kritis. Teori belajar konstruktivistik menurut Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi secara individu, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Vygotsky berpendapat bahwa seseorang belajar dan membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain di sekitar mereka, seperti guru, teman, atau orang dewasa. Teori belajar konstruktivistik menurut Jean Piaget menekankan bahwa pembelajaran aktif di mana individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung dengan lingkungan. Piaget melihat perkembangan kognitif sebagai serangkaian tahapan yang bersifat universal dan terstruktur secara berurutan, di mana anak secara aktif mengkonstruksi pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Teori belajar konstruktivistik memiliki beberapa keunggulan, seperti yang pertama, inisiatif dan kreatif berpikir. Dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga mengembangkan keterampilan untuk berpikir mandiri dan inovatif. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi pemikir yang lebih fleksibel, adaptif, dan proaktif yang sangat penting dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam kehidupan nyata. Yang kedua, percaya diri, merujuk pada keyakinan siswa terhadap kemampuan mereka untuk memahami materi, menyelesaikan tugas, dan menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran konstruktivistik yang menekankan pembelajaran aktif, pengalaman langsung, dan pemecahan masalah secara mandiri berperan penting dalam membangun rasa percaya diri ini. Yang ketiga, adanya perubahan yang lebih baik. Dalam keunggulan teori belajar konstruktivistik, berujuk pada bagaimana pendekatan ini mendorong perkembangan yang positif dan signifikan dalam berbagai aspek kemampuan siswa, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Yang terakhir, guru lebih mudah mengasah pola kognitif peserta didik. Dalam teori belajar konstruktivistik, guru memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengasah pola kognitif siswa karena mereka berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa untuk berpikir secara mandiri, kreatif, dan kritis, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk memfasilitasi perkembangan kemampuan kognitif siswa. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih mendalam dan lebih terstruktur untuk meningkatkan kualitas pemikiran dan pemahaman siswa. Teori belajar konstruktivistik memiliki beberapa kelemahan, seperti yang pertama, tahapan struktur materi yang kurang jelas. Dalam pendekatan konstruktivistik, pembelajaran bisa terasa kurang terorganisir, yang mungkin menyulitkan baik guru maupun siswa untuk mengikuti urutan materi dengan jelas. Meskipun hal ini memberikan kebebasan dalam eksplorasi, terkadang siswa atau guru membutuhkan panduan yang lebih jelas dan terstruktur agar pembelajaran dapat lebih terarah dan efisien. Yang kedua, ketidakcocokan metode pembelajaran interaksi. Meskipun pendekatan konstruktivistik yang berfokus pada interaksi sosial dapat sangat bermanfaat bagi banyak siswa, pendekatan ini tidak selalu efektif untuk semua jenis peserta didik. Beberapa siswa mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk belajar secara mandiri, atau mereka mungkin merasa tidak nyaman dalam situasi sosial yang intens. Oleh karena itu, dalam implementasi
konstruktivistik, penting bagi guru untuk memperhatikan keberagaman gaya belajar dan kebutuhan sosial emosional siswa, serta mencoba mengadaptasi metode pembelajaran agar lebih inklusif. Yang ketiga, guru kesulitan mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Pada kelemahan ini menunjukkan bahwa dalam teori konstruktivistik, guru perlu lebih memperhatikan perbedaan individu di dalam kelas dan berupaya lebih keras untuk memahami kebutuhan belajar siswa yang beragam. Tanpa struktur yang jelas dan dengan pendekatan yang lebih bebas dan berbasis pengalaman, guru bisa kesulitan untuk mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan belajar siswa secara efektif. Kemudian terdapat tahapan-tahapan mengimplementasikan konstruktivistik seperti yang pertama, eksplorasi pengetahuan awal. Dalam tahapan ini, guru membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan materi atau topik baru yang akan dipelajari. Tahapan ini bertujuan untuk menggali pemahaman siswa tentang konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan topik yang akan dipelajari dan untuk menggali pengalaman serta pengetahuan yang mereka bawa dari pengalaman sebelumnya. Yang kedua, penyelidikan dan penemuan. Proses ini di mana siswa akan terlibat aktif dalam mencari dan mengeksplorasi informasi untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Dalam pendekatan konstruktivistik, siswa tidak hanya diberi pengetahuan saja, tetapi diberi kesempatan untuk menyelidiki masalah, mengajukan pertanyaan, mencari solusi, dan menemukan jawaban secara mandiri atau dalam konteks kelompok. Proses ini bertujuan untuk mendorong siswa agar mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung mereka. Yang ketiga, penjelasan dan penguatan. Guru akan memberikan penjelasan tambahan dan dukungan untuk memperdalam pemahaman siswa setelah mereka melakukan penyelidikan dan penemuan pengetahuan mereka sendiri. Tahapan ini memastikan bahwa siswa mengerti konsep-konsep yang telah mereka pelajari, serta memperkuat pemahaman mereka dengan memberikan penjelasan yang lebih terstruktur dan mendalam. Yang terakhir, aplikasi konsep. Dalam tahapan ini, siswa mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan dan konsep yang telah mereka pelajari dalam konteks yang lebih luas atau dalam situasi dunia nyata. Pada tahapan ini, siswa diberi kesempatan untuk menggunakan pemahaman mereka dalam situasi praktis yang memungkinkan mereka untuk melihat bagaimana pengetahuan yang telah mereka konstruksi dapat digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan materi pada video kali ini yaitu mengasah kreativitas membantu anak tumbuh menjadi individu yang cerdas, inovatif, dan penuh percaya diri. Dorong anak untuk terus berimajinasi, mencoba hal baru, dan mengekspresikan diri. Kreativitas yang diasah sejak dini akan menjadi bekal berharga dalam kehidupan mereka di masa depan. Sekian penjelasan materi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.